Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Akhir November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Edi tidak sendiri, KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk staf khusus Edi Prabowo. Edi Prabowo ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Saudara, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan sedang, tas ransel, dan juga amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita tentu prihatin melihat kondisi negeri kita di mana permasalahan korupsi tidak kunjung selesai. Hari demi hari ada saja berita-berita tentang penangkapan pejabat, tentang persidangan kasus korupsi dan sebagainya. Dalam kesempatan ini dan beberapa video berikutnya, saya akan membuat secara serial pengetahuan tentang korupsi sehingga diharapkan kita dapat memahami apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Semangat pembuatan video ini adalah semangat memahami dan cegah. Baik. Yang pertama, kita mulai dari definisi korupsi. Saya membaca sebuah buku karya Jeremy Pope yang berjudul Strategi Memberantas Korupsi. Di dalam buku ini disebutkan bahwa definisi korupsi adalah, secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Jadi jelas, sederhana sekali, kalau kita termasuk orang yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan kita untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, maka menurut Jeremy Pope ini termasuk perbuatan korupsi. Banyak pakar lain yang mendefinisikan tentang korupsi, baik para pakar dari dalam maupun luar negeri. Saya ingin mengambil satu lagi definisi yang dikeluarkan oleh Robert Klitgaard di dalam bukunya yang berjudul Membasmi Korupsi. Klitgaard di dalam buku tersebut mendefinisikan korupsi adalah satu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Jadi kurang lebih intinya hampir sama, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, lalu bagaimana dalam konteks Indonesia? Ya, saya ingin mengutipnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kamus ini, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi jelas ya, penyalahgunaan
uang negara, perusahaan, organisasi atau yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, para sahabat sekalian, itulah ya definisi yang dikeluarkan oleh para pakar, tentu setelah melalui sebuah riset yang cukup panjang dan akhirnya menemukan teori atau definisi tentang korupsi. Nah, bagaimana dengan konstitusi kita ya, di Indonesia? Konstitusi kita mengatur tentang korupsi ini di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, apa definisi korupsi menurut undang-undang ini? Ada di dalam pasal 2 ya, yang menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Nah, lebih lanjut di dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Para sahabat sekalian, jadi jelaslah bahwa secara umum perbuatan yang dianggap korupsi di dalam undang-undang ini melingkupi 3 hal. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Jadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sahabat sekalian, bisa jadi korupsi itu tidak menguntungkan kita secara pribadi. Namun ketika perbuatan tersebut menguntungkan orang lain atau satu korporasi, maka ini juga termasuk kategori tindak pidana korupsi. Nah, yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi jelas bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Demikian sahabat, sesi pertama dari kelas anti korupsi ini. Kita akan berjumpa di serial berikutnya, yaitu tentang penyebab dari korupsi. Selamat memahami dan mencegah korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apabila video ini bermanfaat, silakan sahabat sekalian share kepada teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya agar tidak terlewat. Terima kasih. Para sahabat sekalian, lalu apa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri. Nah, para sahabat sekalian, jelaslah, sahabat, bisa jadi korupsi itu tidak menguntungkan kita karena